Saudara Ketua KPK Firly Bahuri mengaku tidak bisa memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa lagi dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian. Apakah ini upaya untuk mengulur-ngulur pengungkapan kasus ini karena hingga kini belum ada tersangka? Kami akan membahas bersama Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam. Halo, selamat malam. Ada juga pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof, selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Saud. Selamat malam, Pak Prof. Saya ke Pak Saud dulu. Pak Saud, Pak Firly berhalangan hadir untuk diperiksa besok. Respon Anda, Pak Saud? Ya, agak menarik ya karena alasannya katanya ada tour bus KPK ya. Itu di dalam bus yang tour itu kalau dia ada di situ ya, itu di dalam bus itu ada sejumlah peralatan, penjelasan, bahkan edukasi, dan biasanya itu kan anak-anak SMP, SMA yang kuliah itu kita ajar-ajari dengan ada komputer di dalamnya. Itu ngajarin mereka anti korupsi, integritas. Saya sedang membayangkan kalau yang bersangkutan ada di situ terus kemudian anak-anak baca berita gitu. Iya kan? Saya bayangkan yang bersangkutan ada di situ ngejelasin bahwa kamu harus jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, bla 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 bla. Kami punya paket ini, kami bikin dongeng ini. Kan di situ ada berupa perangkat-perangkat di dalam bus itu. Saya nggak membayangkan anak-anak itu ngelihat dia terus ngelihat berita hari ini, gimana ya perasaannya gitu. Saya bingung deh. Oke, Pak Saud, Anda kan salah satu orang yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini, betul ya? Iya, sebagai saksi ahli waktu itu. Ya, jadi menurut Anda apa yang kemudian menyulitkan pihak kepolisian sehingga sampai saat ini masih belum ada tersangkanya? Kalau dari perspektif saya di pasal 36 dan 65 itu nggak ada keraguan ya, tapi mungkin entry point-nya, pintu masuknya teman-teman di Polda maupun di atasnya lagi itu yang dalam hal ini mempersepsi Polda Metro Jaya, saya kurang paham seperti apa, tetapi saya kemarin dalam diskusi itu yakin bahwa memang pasal 36 dan 65 itu sudah memenuhi, sehingga kemudian tinggal mereka melengkapi saja ya beberapa keterangan-keterangan lain. Kalau memang makin banyak bukti ya tentu makin banyak, dan sudah terungkap ke publik penjelasan-penjelasan secara eksplisit. Kita sudah melihat itu sudah firm sebenarnya untuk 36 dan 65-nya, sehingga kemudian dan itu sebenarnya pasal yang kalau menurut saya itu pasal yang utama sebenarnya, which is itu kan undang-undang KPK. Jadi itu yang harus didahulukan sebenarnya. Dari kalau tidak didahulukan malah prioritasnya tadi naik bus, menjelasin kepada publik, pada bagian lain itu kan sebenarnya membuat risiko citra KPK ini semakin terpuruk. Oleh sebab itu kita berharap bagaimana caranya penyidik besok sudah bisa menyimpulkan apa yang harus diambil tindakannya, sehingga ini nggak menjadi menimbulkan sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian, tidak adil juga gitu ya. Dan KPK jadi kesannya apakah mereka menimbulkan manfaat kalau memang mereka di depan anak-anak bicara integritas dan seterusnya, pada bagian lain dirinya sendiri bermasalah. Jadi makin ruwet kasus ini, Mbak. Oke, Prof, saya ke Prof. Hipnu. Jadi kalau tanpa kehadiran Firly besok diperiksa di pihak kepolisian, apakah kemudian polisi tetap bisa menetapkan tersangka? Oh begini, Mbak. Kan Pak Firly kan sudah diperiksa. Jadi pemeriksaan yang besok itu sebetulnya hanya pemeriksaan ulangan. Sehingga kalau kita berpijak pada konsep apa itu penyidikan, serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka, kan barang bukti sudah diperiksa semua. ACD sudah diperiksa, saksi sudah diperiksa, tadi ada 50. Kemudian Pak Firly juga sudah diperiksa. Tinggal menentukan tersangka, Mbak. Gitu loh. Kemarin besok itu sebetulnya hanya untuk memantapkan kembali aja. Bayangan kami Mbak, besok dimantapkan, datang, hadir, langsung ditetapkan tersangka, langsung sebagai upaya paksa. Itu lebih bagus, kan itu loh. Tapi tampaknya mungkin disinilah dalam ilmu kriminalistik, Mbak. Kalau itu pelakunya itu ada tanda petik ya, dugaan itu adalah penegak hukum. Dengan penegak hukum, ini adalah adu strategi. Adu strategi, kira-kira yang mana yang pas? Pak Firly bukan suatu yang gampang, beliau adalah penegak hukum. Sehingga konsep mulur-mulur ini juga bagian dari strategi beliau. Jadi, jadi menurut Prof ini adalah strategi mengulur-ngulur waktu begitu?
Iyalah, sekarang pertanyaan tadi Pak Saud, kan di sana itu kan hanya acara road bus di Purwokerto juga pernah waktu itu Pak Saud. Kan cukup diputi, kan wakil yang lain yang ada. Kenapa tidak beliau sendiri yang hadir sebagai asas integritas yang baik, bertanggung jawab yang baik, hadir dalam rangka untuk bertanggung jawab ini kan harus begitu. Kan di sana banyak di KPK, atau deputi juga bisa ada. Kan gitu. Jadi alasan ini saya kira alasan-alasan yang strategi sehingga Polda pun juga harus betul-betul hati-hati, jangan sampai ini menjadikan suatu melebar kemana-mana. Prof, dulu pernah ada kasus cicak versus buaya. Ini jilid kedua atau dengan versi yang berbeda? Versi berbeda, Mbak. Karena saya katakan tadi, penegak hukum dengan penegak hukum. Nah, oleh karena itu di sini saya kira dalam hal seperti ini sebetulnya ini kan bukan penegak hukum, tapi oknum kan begitu Mbak. Oleh karena itu dalam itu lebih mudah. Kalau dulu kan eranya era tanda petik masih dalam petik situasi yang tertutup, kan terbuka. Semuanya mendukung. Dengan demikian dalam konsep seperti ini masyarakat mendukung sekali. Apalagi tadi Pak Saud katakan, ini besok itu dalam rangka anti korupsi dunia. Seandainya kita berpikir jelek, Pak Saud itu sebagai tersangka, ini suatu luar biasa. Prestasi Polri menentukan seseorang dihantui hari korupsi, seorang pimpinan anti korupsi sebagai pelaku dugaan korupsi. Oke, saya ke Pak Saud. Pak Saud, kalau menurut versinya salah satu jubir KPK, Pak Firly itu izin tidak memenuhi panggilan polisi, beda dengan mangkir. Gimana Anda melihat dua hal ini? Ya memang kan Prof. Ibnu pasti ngajarin mahasiswa hukum kan namanya argumentasi, nalar, dan logika kan. Jadi gimana? Argumentasinya seperti apa tuh, logikanya, nalarnya seperti apa itu gitu loh. Jadi maksud saya gini loh, oke lah akan ada bantah-membantah, akan ada aja apa namanya menghindar dan seterusnya. Tapi saya pikir penyidik sudah masuk dalam satu apa namanya kesimpulan, mereka harus segera menetapkannya seperti yang disampaikan Prof. Ibnu tadi, sehingga saya pikir kita tunggu besok. Harapan kita jangan dibiarkan lagi lewat dari minggu inilah, karena masih banyak kerjaan lain nih. Kenapa harus terburu-buru Pak Saud? Ya masalahnya kan ini kan bukti sudah cukup ya, nggak ada keraguan lagi kalau pasal 65 khusus ya terlebih ya. Dan itu yang sangat dikhawatir di dalam undang-undang KPK itu, kenapa sampai itu dibuat pasal 35 dan 65 itu. Nah itu adalah mahkotanya, marwahnya, dan itulah hidupnya. Itulah cara kita menghindari konflik kepentingan, which is sudah terbukti itu dilanggar, dan itu sering terjadi di periode ini. Kan sebelumnya juga pimpinan ada itu malah nelpon, file kamu ada di meja saya, itu kan yang pimpinan sebelumnya. Sehingga ini perlu pembelajaran betul yang menurut saya kita berharap Polri POM di situ. Karena memang sekarang KPK nggak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, dewasanya seperti itu, ya kita berharap Polri men-tune up. Ini kan kita lihat kepentingan keseluruhan, jadi jangan ada ibu pakai ibu juga. Bahwa ini tiga penegak hukum ini, kejaksaan, kepolisian, dan KPK itu setara, saling check and balance satu sama lain. Jadi saya katakan, lagi-lagi kalau memang ini kemudian berlarut-larut, atau katakanlah ada aja justifikasi dan seterusnya, sebenarnya lebih pada menimbulkan ketidakpastian dalam jangka panjang, dan itu merusak image pemberantasan korupsi di negeri kita. Oke, Prof, apa yang terjadi kalau Ketua KPK jadi tersangka? Dugaan gratifikasi bahkan. Pertama, IPK-nya selalu anjlok. Yang kemarin aja nilainya sudah berapa, 34, mungkin bisa turun lagi. 340 bisa turun lagi. Ini yang jadi masalah, satu. Kedua, asas kepercayaan terhadap teman-teman pencegahan. Teman-teman pencegahan di ACLC. Karena apa? Role model KPK namanya ketua, wakil ketua itu sebagai acuan, sebagai role model. Nah ini kalau role modelnya bermasalah, bagaimana kita mengajarkan pencegahan, bagaimana mengajarkan integritas tadi Pak Saud, bagaimana tanggung jawab, ini nggak bisa ngomong apa-apa. Inilah saya kira ini bagian dinamika pemberantasan tidak pindah korupsi bagus sekarang. Jadi memang dinamikanya seperti ini. Kalau memang kena ya kena, tapi kedepannya menjadi lebih baik kan gitu loh. Sehingga di dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, baik penindakan maupun pencegahan itu merupakan bahu-membahu, Mbak. Ada suatu panutan, ada suatu keteladanan. Kalau enggak ini teman-teman, ya kalau orang Jawa pelo, Mbak, mau bicara apa? Gitu, Mbak.
Oke, terima kasih Prof. Hipnu, terima kasih juga Pak Saud. Kita akan nantikan seperti apa kemudian hasil penyidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Apakah kemudian betul akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat ataupun tidak. Terima kasih.